Tes. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, pertama kali kamu harus tahu dulu definisi dari bentuk akar itu apa. Coba perhatikan contoh ini. Yang termasuk ke dalam bentuk akar itu adalah ini dia. Akar 2 sama dengan 1,4142113. Yang kedua yaitu akar 3 sama dengan 1,73205. Akar 2 dan akar 3 ini termasuk dalam bentuk akar. Nah, tapi yang bukan termasuk bentuk akar yaitu seperti yang pertama itu akar 1. Yang kedua akar 4. Yang ketiga akar 64. Kenapa ketiga bilangan ini tidak disebut dengan bentuk akar? Karena nilainya ada. Kita bisa menentukan nilainya. Seperti akar 4 kan 2. 2 bukanlah sebuah angka dalam bentuk akar. Sedangkan akar 64 sama dengan 8. 8 bukanlah bentuk akar. Seperti itu. Sekarang kita masuk lagi ke menyederhanakan bentuk akar. Kamu nantinya bisa menyederhanakan bentuk akar. Contohnya yaitu seperti ini. Akar 32. Kamu sederhanakan menjadi kamu harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 32. Dua bilangan itu adalah satu bilangan yang bisa diakarkan dan satu lagi bilangan yang tidak bisa diakarkan. Seperti contoh ini. Kan akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2. Nah, 16 pasti bisa diakarkan. Sedangkan 2 tidak bisa diakarkan. Jadinya akar 16 dikali akar 2. Akar 16 adalah 4. Maka 4 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Begitu juga dengan akar 18. Akar 18 ini kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 2. Sama dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 ada nilainya kan? Nilainya adalah 3. Menjadi 3 akar 2. Seperti itulah bentuk cara menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita masuk lagi mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengulangan bentuk akar. Rumusnya adalah A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Terus rumus yang kedua untuk pengulangan A akar C dikurang B akar C sama dengan A di dalam kurung A kurang B akar C. Yang terpenting adalah kalau akarnya sama, kita bisa menjumlahkannya. Ingat, akarnya harus sama. Contoh, nomor 1 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Itu kan contoh nomor 1 kan sama-sama akar 5. Maka bisa kita operasikan menjadi 4 tambah 2 akar 5. Akarnya tidak perlu kamu jumlahkan, akarnya tetap akar 5. Menjadi 6 akar 5. Yang perlu dijumlahkan itu adalah bilangan di luar akar aja. Terus contoh yang kedua yaitu 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6. Itu kan semuanya sama-sama akar 6. Jadi, jumlahkan angka yang di luar bilangan akar, yaitu 3 ditambah 1 dikurang 5. Hasilnya negatif 1 akar 6. Hasilnya yaitu disederhanakan lagi negatif akar 6. Kalau nomor 3, kamu harus mencari dulu bilangan yang akarnya sama. Maksudnya itu adalah kamu sederhanakan setiap bilangan nomor 3 ini seperti akar 20. Kalau disederhanakan akar 20 ini tentu akar 4 dikali 5 kan. 4 kali 5 kan 20. Nah, jadi akar 4 kali 5 sama dengan akar 4 kan 2. Jadinya yaitu 2 akar 5. Sedangkan akar 500 itu kan 100 dikali 5 kan, jadinya akar 100 dikali 5 sama dengan akar 100 kan 10. Jadinya sederhanakan menjadi 10 akar 5. Begitu juga dengan akar 320, yaitu akar 320 64 dikali 5. Akar 64 adalah 8.
akar 5 nggak ada, tetap jadi akar 5. Jadinya setelah kita menjadikan semuanya akar 5, barulah bisa kita operasikan. Menjadi 2 dikurang 10 ditambah 8 akar 5. Menjadi 0 kali akar 5. 0 kali akar 5, segala sesuatu yang dikalikan dengan bilangan 0, hasilnya adalah 0. Sekarang kita masuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Itu rumusnya adalah A dikali B akar C. Kalau di perkalian ini tidak sama pun akar nggak apa-apa. Yang terpenting kita kalikan angka di luar akar. Itu contohnya 6 dikali 3 akar 5 sama dengan 6 kali 3 18 akar 5. Jadinya 18 akar 5. Sedangkan 8 dikali 0,5 akar 20 sama dengan 4. Karena 8 dikali 0,5 adalah 4 akar 20. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menyederhanakan. Jadi 4 kali 5. Akar 4 adalah 2. Berarti 4 dikali 2 akar 5. Menjadi 8 akar 5. Sekarang kita masih mengoperasikan bentuk akar, tapi yaitu tentang perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, rumusnya yaitu akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Seperti itu. Atau C akar D dikali E akar F sama dengan C kali E akar D kali F. Pada yang rumus kedua ini, bilangan di luar akar dikalikan dengan bilangan di luar akar. Sedangkan bilangan akar dikalikan dengan bilangan akar. Contoh, ini. Akar 7 dikali akar 6 sama dengan akar 7 kali 6 sama dengan akar 42. Contoh nomor 2 yaitu 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Maka jalannya yaitu bilangan di luar akar harus dikalikan dengan bilangan yang di luar akar, yaitu 2 kali 3. Sedangkan bilangan dalam akar dikalikan dengan bilangan dalam akar, yaitu 2 dikali 12. Jadinya 6 akar 24. Begitu juga dengan contoh nomor 3. Itu pertama kita distributifkan dulu. 2 akar 6 dikali akar 2 ditambah 2 akar 6 dikali 5 akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 12 ditambah 10 akar 18. Sekarang ada pun contoh berikut. Rumusnya yaitu akar A kali akar B. Akar A kurang akar B itu sama dengan A dikurang B. Contohnya seperti ini. Akar 15 dikurang akar 3. Akar 15 ditambah akar 3. Itu cukup 15 kurang 3 sama dengan 12. Atau contoh nomor 2-nya itu akar 5 ditambah akar 6. Akar 5 dikurang akar 6. Sama 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Sekarang operasi bentuk akarnya masuk ke pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar ini kita tugasnya adalah merasionalkan dalam bentuk pecahan. Maka berlaku. Yang pertama, akar A itu sekawan dengan akar A. Yang kedua, akar A tambah B sekawan dengan akar A dikurang akar B. Yang ketiga yaitu yang ketiga itu A tambah akar B itu sekawan dengan A dikurang akar B. Yang namanya merasionalkan itu harus dikalikan dengan sekawannya. Yang pertama itu bentuk A per akar B. Itu rumusnya adalah kita kalikan sekawannya. Akar B sekawan dengan akar B kan. Jadinya A akar B dikali akar B per akar B. Sama dengan A akar B per B. Akar B kali akar B kan B hasilnya. Jadinya A per B akar B. Contohnya yaitu 8 akar 2. Itu kita rasionalkan dengan bilangan pecahan akar sekawannya. Akar 2 sekawan dengan akar 2. Jadinya yaitu 8 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadinya yaitu 8 akar 2 per 2. 8 bagi 2, 4. Jadi 4 akar 2. Terus yang B 10 per 2 akar 5. Kita cari yang sekawan dengan 2 akar 5. Tentu yang sekawan yaitu 2 akar 5 juga kan. Maka dikalikan dengan 2 akar 5 per 2 akar 5.
Jadinya 20 akar 5 per 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi 4 kali 5. Jadinya 20 akar 5 per 20. Hasilnya akar 5. Sekarang masuk lagi contoh dalam bentuk C per A tambah akar B. Harus kita kalikan dengan penyebut yang sekawan. Nah, A tambah akar B itu sekawan dengan A dikurang akar B. Jadinya C per A akar B dikali A per akar B per A dikurang akar B. Sekali lagi, C per A tambah akar B dikalikan dengan A dikurang akar B per A kurang akar B. Jadinya C dalam kurung A dikurang akar B per A kuadrat dikurang B. Contohnya seperti ini. 2 per 1 tambah akar 3. Kita cari yang sekawan dengan 1 tambah akar 3. Tentu kawan dari 1 tambah akar 3 adalah 1 dikurang akar 3 kan. Jadinya 2 per 1 tambah akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Prosesnya 2 dalam kurung 1 dikurang akar 3 per 1 kali 1, 1 kuadrat. Akar 3 dikali akar 3 tentu 3. Jadi 1 kuadrat dikurang 3. Jadinya 2 dalam kurung 1 dikurang akar 3 per 1 kurang 3. Nah, proses 2 bagi 2 bisa kan? 2 bagi negatif 2 hasilnya negatif 1. Jadinya negatif 1 negatif dalam kurung 1 dikurang akar 3 sama dengan negatif 1 ditambah akar 3. Masuk lagi ke masih pembagian bentuk akar tapi dalam bentuk C per akar A ditambah akar B. Nah, kawan dari akar A tambah akar B adalah akar A kurang akar B. Jadinya rumusnya adalah C per akar A tambah akar B dikali akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Begitu proses selanjutnya. Contoh, ya, akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Nah, yang sekawan dengan akar 3 ditambah akar 2 adalah akar 3 dikurang akar 2. Maka dikalikanlah dengan akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Silahkan dilanjutkan. Begitu juga dengan contoh yang B. Nah, kawan dari akar 5 kurang akar 3 adalah akar 5 tambah akar 3. Maka sama-sama dikalikan dengan akar 5 tambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Silahkan dilanjutkan. Oke. Sekian terima kasih. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Bapak.